Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Rahmat Alifah Rizky dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Ya, pada video kali ini saya akan menjawab dan juga membahas beberapa pertanyaan mengenai XRF dan XPS. Untuk pertanyaan pertama, langsung aja ada di sini. Ya, apa prinsip dasar dari X-ray fluoresin atau XRF dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam sampel? Jadi X-ray fluoresin atau XRF adalah teknik analisis yang memanfaatkan interaksi antara sinar X dengan materi. Ketika sinar X mengenai sampel, elektron dalam atom sampel akan tereksitasi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika elektron kembali ke tingkat energi semula, energi yang dilepaskan akan dipancarkan dalam bentuk sinar X fluoransi. Setiap unsur memiliki spektrum sinar X fluoransi yang unik, sehingga dengan menganalisis spektrum ini, kita dapat mengidentifikasi dengan mengukur konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya ada di sini. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara XRF energi dispersif atau EDXRF dan juga XRF panjang gelombang dispersif atau WDXRF, serta sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Oke, yang pertama itu dari EDXRF atau energi dispersif X-ray fluoresin. EDXRF menggunakan detektor semikonduktor untuk mengukur energi sinar X fluoransi secara langsung. Keunggulannya adalah kecepatan analisis yang tinggi dan biayanya relatif rendah. Namun, resolusi energinya lebih rendah dibandingkan WDXRF, sehingga kurang baik untuk membedakan unsur-unsur dengan nomor atom yang berdekatan. Nah, lalu di sini juga ada WDXRF atau wavelength dispersif X-ray fluoresin. WDXRF menggunakan kristal monokromator untuk memisahkan sinar X fluoransi berdasarkan panjang gelombangnya sebelum deteksi. Keunggulannya adalah resolusi energi yang lebih tinggi, sehingga dapat membedakan unsur-unsur dengan nomor atom yang sangat dekat. Namun, di satu sisi memiliki kekurangan, yakni waktu analisisnya yang lebih lama dan biaya alat yang lebih mahal. Nah, pertanyaan nomor 3, pertanyaan ada di sini. Mengapa persiapan sampel yang tepat penting dalam analisis XRF dan apa saja metode umum untuk persiapan sampel? Oke, untuk persiapan sampel yang tepat sangat penting dalam analisis XRF karena dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis. Nah, metode persiapan sampel yang umum itu apa aja sih? Yang pertama itu ada penggilingan dan penayakan. Fungsinya untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Yang kedua itu ada fusi. Fungsinya untuk mengubah sampel menjadi bentuk kaca atau manik sehingga homogen dan mudah dianalisis. Dan yang terakhir adalah pelarutan. Fungsinya untuk melarutkan sampel dalam pelarut yang sesuai. Oke, setelah kita tadi sudah membahas mengenai prinsip dasar, metode, dan juga jenis dari XRF, sekarang kita masuk kepada aplikasi XRF nih pada industri. Yakni di pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya ada di sini. Sebutkan beberapa aplikasi industri yang umum menggunakan XRF dan jelaskan mengapa teknik ini lebih dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Oke, sebenarnya untuk XRF sendiri itu banyak banget digunain
untuk aplikasi di industri, yakni di industri pertambangan, metalurgi, lingkungan, dan juga semikonduktor. Nah, untuk di pertambangan sendiri biasanya XRF ini digunakan untuk analisis kadar mineral dalam biji. Kalau di metalurgi biasanya digunakan untuk analisis komposisi pada paduan logam. Kalau pada lingkungan biasanya digunakan untuk analisis kandungan logam berat dalam tanah dan air. Dan juga kalau pada semikonduktor biasanya digunakan untuk analisis ketebalan lapisan tipis. XRF dipilih karena non-destruktif, cepat, dan dapat menganalisis berbagai jenis sampel dalam bentuk padat, cair, ataupun buku. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Oke, untuk pertanyaannya ada di sini. Identifikasi dan jelaskan beberapa interferensi yang dapat terjadi dalam analisis XRF dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi ada beberapa interferensi yang dapat terjadi dalam analisis XRF. Antara lain itu yang pertama ada overlapping spektrum. Bisa terjadi ketika garis spektrum dari dua unsur berbeda itu tumpang tindih. Nah, yang kedua itu ada matriks efek, merupakan pengaruh matriks sampel terhadap intensitas sinar X fluoresensi. Dan yang ketiga adalah absorpsi sekunder, merupakan penyerapan sinar X fluoresensi oleh unsur-unsur lain dalam sampel. Oke, setelah kita membahas nih beberapa pertanyaan dan mengenai XRF di sini, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya dan kita akan membahas beberapa pertanyaan dan juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai XPS. Oke, pertanyaan pertama ada di sini. Apa prinsip dasar dari X-ray photoelectron spektroskopi atau XPS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis permukaan material? Nah, X-ray photoelectron spektroskopi atau XPS adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dan keadaan elektron pada permukaan suatu material. Prinsip kerjanya adalah dengan memancarkan sinar X ke permukaan sampel sehingga elektron inti terpancarkan. Energi kinetik elektron yang terpancarkan ini kemudian diukur, dan dari energi kinetik ini dapat ditentukan energi ikat elektron yang khas untuk setiap unsur dan keadaan kimianya. Langsung aja kita next ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan yang ada di sini, jelaskan batasan-batasan dari pengukuran elemen dengan menggunakan XPS. Di sini saya sudah menyiapkan ada 4 batasan. Yang pertama dari segi kedalaman penetrasi yang terbatas, yang kedua sensitivitas terhadap unsur-unsur ringan, yang ketiga pengaruh muatan permukaan, dan yang terakhir adalah vakum tinggi. Nah, untuk batasan yang pertama berdasarkan kedalaman penetrasi yang terbatas, di mana XPS hanya mampu menganalisis lapisan permukaan material dengan kedalaman sekitar 5-10 nanometer. Jika kita ingin menganalisis komposisi kimia pada kedalaman yang lebih besar, mungkin teknik lain seperti AES atau SIMS mungkin lebih cocok. Lalu berdasarkan sensitivitas terhadap unsur ringan, di mana XPS ini kurang sensitif terhadap unsur-unsur ringan seperti hidrogen, helium, dan litium. Karena energi ikat elektron pada unsur-unsur ini sangat rendah sehingga sulit untuk dideteksi. Lalu pengaruh muatan permukaan. Nah, ketika sinar X mengenai sampel, elektron dapat dipancarkan dari permukaan, menyebabkan sampel menjadi bermuatan positif. Muatan permukaan ini dapat menggeser energi kinetik fotoelektron yang terdeteksi sehingga menyulitkan interpretasi data. Nah,
Yang terakhir adalah vakum tinggi. Batasan yang terakhir merupakan vakum tinggi, di mana XPS membutuhkan kondisi vakum tinggi untuk beroperasi. Hal ini membatasi jenis sampel yang dapat dianalisis, terutama sampel yang mudah menguap atau sensitif terhadap vakum. Nah, sampel-sampel yang dimaksud itu merupakan sampel yang mengandung air atau senyawa organik volatil, mungkin sulit untuk dianalisis dengan XPS. Oke, kita next ke pertanyaan nomor 8 mengenai XPS. Di sini pertanyaannya, bagaimana XPS dapat digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi suatu unsur dalam material dan mengapa informasi ini penting? Oke. XPS dapat digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi suatu unsur karena energi ikat elektron inti akan bergeser sesuai dengan perubahan muatan inti akibat perubahan keadaan oksidasi. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa informasi ini penting gitu? Nah, informasi ini sangat penting untuk memahami sifat kimia dan sifat fisik suatu material. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9. Pertanyaan yang ada di sini. Ya, sebutkan sumber kesalahan umum dan analisis XPS dan jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan tersebut. Oke, di sini juga ada sumber kesalahan umumnya. Yang pertama adalah kontaminasi sampel, di mana sampel harus bersih dari kontaminan sebelum dianalisis. Yang kedua adalah muatan permukaan, di mana muatan permukaan itu dapat menyebabkan pergeseran energi ikat. Yang ketiga adalah resolusi energi, di mana resolusi energi yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam memisahkan puncak-puncak berdekatan. Nah, untuk meminimalkan kesalahan, perlu dilakukan persiapan sampel yang hati-hati. Lalu yang kedua adalah penggunaan standar referensi. Dan yang ketiga adalah pengolahan data yang tepat. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan nomor 10 ya. Deskripsikan satu aplikasi praktis di mana XPS digunakan secara luas dalam penelitian material dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis permukaan lainnya. XPS itu banyak digunakan dalam penelitian katalis untuk mempelajari komposisi permukaan katalis, keadaan oksidasi logam aktif, dan interaksi antara katalis dengan reaktan. XPS dipilih karena dapat memberikan informasi yang sangat detail tentang komposisi dan keadaan kimia permukaan material. Oke, setelah kita membahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai XRF dan juga XPS, lalu kita sudah membahas juga mengenai jenis-jenis dari XRF, lalu sumber-sumber kesalahan dari XRF dan XPS, terus metodenya bagaimana, prinsip dasar dan lain-lain. Akhirnya kita sudah membuat kesimpulan di mana XRF dan XPS adalah dua teknik analisis yang sangat penting dalam karakterisasi material. XRF lebih cocok untuk analisis bulk dan komposisi unsur, sedangkan XPS lebih cocok untuk analisis permukaan dan keadaan kimia. Kedua teknik ini saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang suatu material. Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kalian semua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.